Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani, Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya akan presentasi tugas saya yang berjudul perencanaan bendung. Sebuah bendung memiliki fungsi yaitu untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran sungai yang ada ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkan irigasi. Fungsi bendung ini berbeda dengan fungsi bendungan menyimpannya di musim hujan. Waktu air hujan mengalir dalam bendungan ini dipergunakan untuk keperluan irigasi, air minum, industri, dan kebutuhan lainnya. Kelebihan dari sebuah bendungan yaitu dengan memiliki daya tampung dapat disimpan dalam waduk dan baru dilepas mengalir ke dalam sungai di hilirnya sesuai dengan kebutuhan saja pada waktu yang diperlukan. Bendung juga dapat definisikan menggunakan air yang dibangun secara melintang sungai sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap dan saluran pembagian kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian. Untuk keperluan perencanaan dan pembangunan suatu konstruksi bendung diperlukan pula data-data yang nanti akan dipergunakan untuk menentukan dimensi, luasan, dan bagian-bagian bendung yang topografi, data hidrologi, dan morfologi, data lingkungan, dan data ekologi. Selain itu, diperlukan juga data-data terkait banjir dan data-data lain yang terkait dengan keadaan hidrologis daerah tersebut. Semua data-data ini dipergunakan untuk perencanaan dan pembangunan sebuah konstruksi bendung. Bagian-bagian bendung. Konstruksi sebuah bendung memiliki sebagian tertentu. Bagian-bagian ini menopang seluruh konstruksi bendung. Setiap bagian memiliki detail dan fungsi yang khusus. Bagian-bagian inilah yang akan bekerja agar operasional suatu bendung dapat berjalan dengan baik. Bagian-bagian dan konstruksi bendung secara umum yaitu 1. Tubuh bendung. Tubuh bendung merupakan struktur utama yang berfungsi untuk membendung laju aliran sungai dan menaikkan tinggi muka air sesuai dengan elevasi awal. Bagian ini biasanya terbuat dari urungan tanah, pasangan batu kali, dan brojong atau beton. Tubuh bendung umumnya dibuat melintang pada aliran sungai. 2. Pintu air. Pintu air merupakan struktur dari bendung yang berfungsi untuk mengatur, membuka, menutup aliran di saluran baik yang terbuka maupun tertutup. Bagian yang terpenting dari air adalah daun pintu. Adalah bagian dari pintu air menahan tekanan air dan dapat digerakkan untuk membuka, mengatur, dan menutup aliran air. B. Rangka pengatur arah gerakan. Adalah alur dari baja atau besi yang dipasang masuk ke dalam beton yang digunakan untuk menjaga agar gerakan dari daun pintu sesuai dengan rencanakan. C. Angker. Adalah baja atau besi ditanam di dalam beton dan digunakan untuk menahan rangka mengatur arah gerakan agar dapat memindahkan muatan dari pintu air ke konstruksi beton. Hoist adalah alat untuk menggerakkan daun pintu air agar dapat digunakan dan ditutup dengan mudah. Pintu pengambilan. Pintu pengambilan berfungsi mengatur air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Pada bendung, tempat pengambilan bisa terdiri dari 2 buah yaitu kanan dan kiri. Bisa juga hanya sebuah tergantung dari letak daerah yang akan dialiri. Bila tempat pengambilan 2 buah menutup adanya bangunan penguras 2 buah pola. Kadang-kadang bila salah satu pintu pengambilan debitnya kecil, maka salah satu pintu pengambilan debitnya yang dibuat pada tubuh bendung. Hal ini akan menyebabkan tidak perlu membuat 2 bangunan penguras dan cukup satu saja. Kolam peredam energi. Bila sebuah konstruksi bendung dibangun pada aliran sungai, baik pada palung maupun pada sodetan, maka pada sebelah hilir bendung akan terjadi loncatan air. Kecepatan pada daerah itu masih tinggi dan hal ini akan menimbulkan gerusan setempat. Untuk meredam kecepatan yang tinggi itu, dibuat suatu konstruksi peredam energi.
Bentuk hidrologisnya adalah merupakan suatu bentuk pertemuan antara penampang miring, penampang lengkung, dan penampang lurus. Pintu penguras. Penguras ini biasanya berada pada sebelah kiri atau sebelah kanan bendung, dan kadang-kadang ada pada kiri dan kanan bendung. Hal ini disebabkan letak daripada pintu pengambilan. Bila pintu pengambilan terletak pada sebelah kiri pula, bila pintu pengambilan terletak pada sebelah kanan bendung, maka penguras pun terletak pada sebelah kanan pula. Sekalipun kadang-kadang pintu pengambilan dan dua buah mungkin saja menggunakan penguras, cukup satu hal ini terjadi bila salah satu pintu pengambilan lewat tubuh bendung. Pintu penguras ini terletak antara dinding tegak sebelah kiri atau kanan bendung dengan pilar, atau antara pilar dengan pilar. Lebar pilar antara 1 sampai 2,5 meter, tergantung konstruksi pada apa yang dipakai. Sekian presentasi saya tentang perencanaan bendung. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.